Oke, kita kembali lagi di PBW TV, podcast politik orang awam, podcast politik wong cilik, ya toh. Jadi bagi para pemirsa PBW TV yang baru bergabung, jadi ini adalah obrolan-obrolan kita tentang politik-politik, utamanya pemilu ya, karena kita sudah mau masuk ke pemilihan umum, gitu kan. Oke, kita lanjutkan kembali tadi dari sesi 1 tadi menarik terkait dengan lumbung-lumbung yang tadi sudah dipetakan oleh Pak Sigit, Pak Hilal, dan beberapa teman-teman lain tadi, gitu kan. Nah, kita menuju subtema lagi nih terkait dengan ini perpindahan apa ya suara atau mungkin pergeseran suara itu kira-kira apakah akan memberikan dampak besar bagi masing-masing pasangan. Kalaupun ada, kira-kira apa dampaknya? Tentu saja mungkin paling suaranya menurun atau mungkin suaranya berkurang. Tapi apakah ada dampak-dampak yang lebih serius ketika misalnya yang tadinya kandang banteng menjadi berkurang, terus kemudian Sumatera Barat utamanya itu kemudian berkurang. Nah, itu kira-kira apakah nanti ke depan ketika misalnya sudah pemilihan umum sudah selesai, itu apakah akan akan terdampak gitu loh, maksud saya itu. Kira-kira paham nggak? Saya nggak paham ini. Maksudnya dampak arti pergeseran suara yang dulu merah kemudian ke yang lain atau ke yang lain ke merah dan sebagainya, apakah ketika nanti misalnya pemilu ini selesai, apakah akan berdampak pada daerah-daerah tersebut. Nah, kira-kira gimana nih Pak Sigit, Pak Danang, Pak Hilal, apakah itu nanti akan terjadi gitu loh, misalnya itu tadi, misalnya di Jawa Tengah yang awalnya merah, ternyata yang menang bukan merah. Nah, apakah ketika nanti pemilu selesai, daerah tersebut nanti akan mendapatkan dampaknya begitu? Apa pembangunan akan jadi terhambat atau mungkin tidak, ini ya apapun itu ya, kita harus bisa petakan juga gitu. Gimana kira-kira Pak Slamet? Ya mungkin kalau soal perpindahan itu ya, jadi kalau pembangunan kayaknya tetap jalan ya. Tetap jalan ya? Tetap jalan. Oke. Karena itu kan sudah diprogram, itu sudah menjadi agenda. Wah mantap ini. Negara Indonesia. Ini suaranya kayak kayak pengamat politik ini. Kan seperti jadi jalan terus ya? Tetap jalan itu. Jadi tidak terpengaruh dengan ini pindah ke merah, pindah ke kuning, atau ini pindah ke hijau atau gimana. Nah, itu kan harapannya, Pak. Iya. Harapannya ya. Iya. Oke. Itu kalau sebagai orang awam itu seperti itu. Oke. Pak Hilal, Pak Danang, Pak Sigit, apakah ada pendapat kira-kira daerah yang nantinya bukan berkhianat ya, sudah tidak seperti dulu lagi, itu apakah akan mendapatkan dampaknya di kemudian hari? Kalau dampak saya kira enggak, Pak. Masih jalan normal. Normal ya? Kalau dampak enggak akan. Kalau dari saya perkiraan ya, yang jelas kalau Prabowo, Gibran sama Ganjar Mahfud, Gama itu kan mirip-mirip ya, dua-duanya pengen melanjutkan kinerja dari pemerintah sebelumnya, artinya ingin melanjutkan program-program dari pemerintah sebelumnya, walaupun di sisi dari sisi kelompoknya agama ini dia pengen menguatkan dari bidang pemberantasan korupsi. Betul. Karena kita bisa melihat secara ya info-info dari YouTube itu kan untuk masalah pemberantasan korupsi kan di situ yang paling lemah dari Pak Jokowi.
Betul. Terus kalau yang Amin itu jelas-jelas dia apa namanya gembar-gembornya kan melakukan perubahan kan ya. Ya. Bahkan sempat terucap dari Pak Anies atau Pak Caimin ya, bahwa dia tidak akan melanjutkan pembangunan IKN. apa IKN. Oke. Pernah sampai muncul berita itu. Oke. Dan kebetulan juga ada rekamannya, itu artinya ya itu menjadi jadi apa namanya rekaman digital ya. Betul. Jejak digital. Tetapi sebenarnya nggak ada masalah dengan Pak dari grupnya Amin itu untuk melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan yang lain. Karena kalau sama nanti ya daya jualnya akan kurang, justru malah bagus tuh strategi dari Amin itu untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau yang lainnya melanjutkan, yang ini tidak akan melanjutkan kan gitu. Artinya ya kalau misalnya yang tidak suka dengan pembangunan saat ini otomatis akan banyak memilih ke Amin. Ya. Kalau enggak ya otomatis Amin akan langsung kalahkan. Tetapi kalau dilihat dari kepuasan terhadap Jokowi itu sampai 80%, sepertinya kok strategi itu sepertinya kok nggak pas sepertinya ya. Mungkin lebih terang-terangan kayak Pak Prabowo itu bahwa dia adalah penerus Jokowi kan, sampai akhirnya cari wakil pun sesuatu yang memang berhubungan dengan Pak Jokowi. Jadi yang berita yang saya dapatkan itu pada dasarnya kenapa ada Gibran di situ, karena Pak Prabowo itu ingin meneruskan. Pak Prabowo itu hasil dari apa namanya konvensi Persatuan Nasional lah apa namanya. Itu tahun 2019 saat Pak Prabowo dan Pak siapa wakilnya dulu yang wakilnya Pak Prabowo dulu siapa lupa namanya, Sandi. si Sandi itu masuk ke kabinet Jokowi kan. Begitu mereka masuk ke kabinet Jokowi kan seolah-olah terjadi persatuan nasional. Ya. Nah, ternyata persatuan itu untungnya memang Tuhan itu masih sayang dengan Indonesia ya. Untungnya ada persatuan nasional itu. Karena setahun kemudian kan terjadi COVID kan. Betul. Bayangkan kalau saat COVID itu Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu masih bertengkar hebat. Apa yang menjadi kebijaksanaan Pak Jokowi ditentang oleh Prabowo dan teman-temannya, otomatis penyelesaian COVID tidak akan sebagus yang kemarin. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang terbaik dalam menyelesaikan krisis COVID. Itu diakui oleh dunia internasional dalam hal ini ya. Bagaimanapun juga Pak Jokowi termasuk punya peran yang sangat besar di situ ya. Oke. Nah, tentang tema kita ini, lumbung suara. Jadi menjelang kampanye lumbung suara manakah yang akan menjadi andalan nih untuk masing-masing pasangan ini? Kira-kira gimana nih pandangannya? Apakah masih sama dengan yang dulu-dulu lumbung suaranya untuk misalnya Jawa Tengah itu untuk yang siapa, untuk yang Sumatera siapa itu apakah masih saya kira terjadi ini apa ya? Apa bahasanya? Disrupsi atau apa ya? pergeseran? Bukan cuma pergeseran, tapi pengacak-acakan gitu, Pak. Menurut saya ya, terjadi banyak hal yang baru, terjadi banyak hal yang unexpected, mind blowing. Sekarang gini, dari dulu Jawa Tengah disebut hegemoni salah satu partai, Bali pasti salah satu partai. Sedangkan sejak 2014 salah satu partai itu salah satu roda utamanya adalah Projo Taman Sari.
Oh, bukan ya? Bukan ya? Itu produktif Bukan. profesional juru-juru. Betul, yang itu. Ini beda. Nah, sampai sebelum April, sampai akhir tahun 2022, Projo itu satu suara, Ganjar presiden. Begitu April, dar, bak. Beda. Terpecah. Langsung Itu terpecah ya? terpecah. Terpecah ya. Jadi Jawa Tengah yang disebut sebagai itu tadi hegemoni salah satu partai milik udah istilahnya absolut, mungkin milik satu partai dulu. Sekarang enggak bisa. Yang dulu Jawa Timur pasti hijau, enggak juga sekarang. Oke ya. Jawa Barat mantan gubernurnya sekarang sudah di kuning. Ya kan? Ya. Dan beliau secara belak-belakan mendukung Pak Prabowo. Itu kan sesuatu. Artinya Jawa Barat bisa dibilang sudah bisa diklaim. Bisa dibilang tapi ya. Walaupun ada beberapa suara dari siapa bilang Jawa Barat pasti memenangkan dia gitu. Walaupun ada penolakan gitu, tapi tetap bisa dibilang Jawa Barat sudah dipegang. Nah, Jawa Tengah pertarungan. Luar Jawa setidaknya yang sudah terlihat Sulawesi Selatan. Itu ke Pak Prabowo Gibran, Mas Gibran. Kalau yang lain saya masih yang menarik ini Indonesia Timur nih. Nah itu gimana? Melihat ya. Ini saya belum menganalisa terlalu dalam, tapi hanya melihat dari kecintaan. Kecintaan kecintaan masyarakat Timur terhadap sosok Pak Jokowi ya. Istilahnya sosok Bapak Pembangun Timur. Ya kan? Yang bisa meratakan harga bensin, yang bisa membangun jalan akses kemana-mana mudah. Semua presiden saya yakin memikirkan daerah sana. Cuma yang perhatiannya tercurah lebih banyak kebetulan presiden yang sekarang menjabat gitu kan. Jadi ya sepertinya rakyat pun bisa melihat bahwa iya ini presiden yang saya inginkan, yang bisa meneruskan program dia, ya akan saya pilih. Nah, seperti itu. Kira-kira akan kemana tuh? Akan ke Gama atau ke Prabowo Gibran tuh? Yang menarik adalah mungkin ada beberapa pihak. Gini, ini saya melihatnya yang dari tadi kita bahas. Saya melihatnya ada karisma Pak Joko, entah dari kinerjanya, entah dari karisma beliau sendiri. Itu yang terlalu kuat. Bukan terlalu kuat, sangat kuat. Jadi bisa dibilang yang bau Pak Joko paling kuat di mana, itu yang dipilih. Katakan, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, pasangan Prabowo dan Mas Gibran ini dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sama-sama mengusung keberlanjutan. Artinya manapun yang dipilih akan melanjutkan programnya Pak Joko, gitu kan. Istilahnya pilihan amannya dua ini. Tapi yang istilahnya bau karisma Pak Joko paling kuat di mana gitu? Apakah yang di backup sama partai ataukah yang di backup sama tokoh seperti itu? Oh, ya. Gitu Pak Aris. Jadi saya rasa kecondongan terhadap karisma tokoh yang waktu itu kita bahas di episode sebelumnya, loyalis tokoh, itu menjadi pergerakan bidak catur yang cukup kuat 2024. Ya, menarik ini karena tadi orang yang bukan mengkultuskan tetapi berpandangan pada seorang Jokowi misalnya, ya, bapak pembangunan, bapak yang bisa mensejahterakan dan sebagainya. Itu pun juga nanti akan, bagi saya sih akan. Tapi maaf Pak sebelumnya, narasi mensejahterakan itu debatable. Bagi beberapa pihak belum bisa mensejahterakan.
Bagi saya hanya melihat dari bagi sebagian orang merasa bahwa disejahterakan sama beliau gitu kan ya. Dan saya yakin juga pasti mereka juga akan terpolar juga ya, artinya untuk mau ke Pak Jokowi tetapi sekarang sudah bukan berpindah ya, mungkin sudah tidak seperti dulu secara partaian ya. Secara kepartaian sudah berbeda. Tapi kalau misalnya mau secara partai kok juga bukan beliau yang di belakangnya gitu. Jadi ini bagi saya atau mungkin pandangan saya ini ada kebingungan ini. Tapi gini Pak, secara gerbong partai, ini saya tanya nih, secara gerbong partai, saat ini koalisi terbesar ada di belakang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Menurut jenengan ngaruh nggak gerbong partai? Koalisi yang di belakang Mas Gibran berapa partai? Di belakangnya di belakangnya pasangan Gama berapa partai? Di belakangnya Pak Amin berapa partai? Bagi saya enggak. Bagi saya enggak. Orang atau mungkin masyarakat sekarang tidak, atau bukan sekarang ya, sebagian besar dari beberapa pengalaman pemilu itu tidak melihat partai. Justru kalau boleh saya bilang itu mengkultuskan seseorang itu menjadi malah hal yang dominan di beberapa kesempatan itu. Dan makanya ketika misalnya Prabowo Gibran dianggap atau diasosiasikan itu adalah kingmaker-nya adalah Pak Jokowi, begitu kan. Bisa jadi nanti sebagian masyarakat akan berpindah ke sana. Tetapi ketika pasangan Gama yang diasosiasikan bahwa itu adalah merah, partai itu, begitu kan. Masih ada orang yang akan arahnya ke sana. Ya, karena loyalis tokoh itu tadi. Persis gitu. Dan jujur saja kalau saya sih tidak bisa menebak orang-orang utamanya teman-teman di Indonesia Timur lah ya. Yang kita lihat kan selama ini kan benar-benar diperhatikan ya oleh Pak Presiden kita. Itu arahnya kemana? Itu akan terjawab di tanggal 14 Februari sore. Wah, itu bener Pak. Semuanya terlalu ibaratnya apa ya? Ibaratnya masak agar-agar itu baru matang, masih encer. Ya, masih encer. Jadi belum ketahuan padat itu bentuknya seperti apa. Ya, oke. Benar, jadi tergantung baskomnya. Oke. Gitu. Begitu ya Pak ya. Oke. Bagaimana pendapat yang lain, silahkan. Gibran dan Prabowo. Sehingga perkiraan saya ya bisa-bisa ini nanti kalau misalnya kondisi sekarang ini tetap diterus-teruskan oleh Partai Merah, Gibran dan Prabowo bisa menang satu putaran, bisa terjadi kalau misalnya memang itu. Karena ini sekarang permainan politik itu ada di tangan Pak Jokowi mungkin semuanya ini. Pak Jokowi dalam kondisi diam terus kan gitu. Sehingga orang nggak tahu apa yang dilakukan Pak Jokowi kan. Mungkin bisa selesai, tapi saya sedikit nyela Pak. Boleh, silakan. Jadi tentang keputusan MK tadi saya kurang sependapat dengan Pak Sigit. Itu tanda sebenarnya saya bukan tanda terima kasih. Saya lebih condong ke Ketua MK ini berpendapat bahwa kenapa sih harus 40 tahun ke atas sementara kemampuan orang Indonesia, kemampuan umum, jadi kepintaran itu tidak harus diukur dengan umur. Kemampuan itu tidak harus dengan umur. Bahkan umur 30 tahun pun kalau bisa memimpin kenapa nggak dipakai? Nah, saya lebih cenderung itu. Bahkan di Undang-Undang Dasar kita kan tidak ngatur. Yang harus memimpin umur 40 tahun ke atas, itu kan Undang-Undang Pemilu. Makanya saya lebih condong setuju dengan keputusan MK. Kalau memang berpengalaman, kenapa enggak kita jadikan sebagai pemimpin? Nah itu, saya lebih condongnya. Dan satu hal, mungkin lawan-lawan politiknya Prabowo Gibran ini takut. Musuh anak umur belum 40 tahun takut. Nah itu mulai cari-cari alasan bicara ini keputusan MK itu batal. Lepas dari itu semua saya mungkin berharap pemilu berjalan dengan lancar. Amin. Itu aja Pak Aris. Ya oke, terima kasih Pak Sigit, Pak Hilal. Ini luar biasa ya, menarik ini. Tadi kelihatan Pak Sigit arahnya kemana, Pak Hilal arahnya kemana. Tapi oke, itu sebuah dinamika yang bagus sekali dan nanti akan terjawab pastinya ya untuk ininya. Oke, teman-teman PBB TV ya,
luar biasa kan, kita ngobrol diskusi panjang lebar ini tadi, tentu saja akan memberikan satu nilai pengetahuan bagi kita menghadapi pemilu pada kali ini. Baik teman-teman BBB TV semuanya, podcast politik kita untuk hari ini saya kira cukup sekian. Terima kasih atas segala atensinya. Jangan lupa komen kalau ada yang tidak sependapat, tidak sesuai dengan diskusi kita, silahkan tuliskan di komen di bawah, tetapi harus dengan santun dan tidak perlu ujaran kebencian ya Pak ya. Tidak perlu mendiskreditkan satu golongan. Oke, ya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita jumpa lagi di podcast politik selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga persatuan NKRI. Terima kasih, selamat malam.